Jadi di Bromo ini tuh ada tradisi tindik untuk bahkan ada yang dimasukin sepeda. Kupingnya tuh panjang-panjang kayak orang pakai plak lah zaman sekarang. Cuman ini lebih panjang lagi. Nungguin ya. Oke guys, sesuai janji kita mau membahas tradisi-tradisi dan adat tindik atau piercing khususnya di dalam negeri kita nih, Indonesia. Dan lagi-lagi kita ditemenin sama kakak Pamela lagi nih. Hai, hai. Oke, kita ketemu lagi nih, kita bahas tradisi di Indonesia nih. Yap. Gimana? Kamu udah siap belum? Siap dong. Siap ya? Udah baca-baca atau udah mencari tahu? Sudah mulai semakin mencari tahu, karena semakin kepo, iya. Kan? Terus otomatis menambah ilmu kita sendiri ya? Benar. Kayak wawasan jadi bertambah. Betul. Ternyata banyak juga ya di Indonesia ini. Oke, jadi yang pertama kali gue pengen bahas nih, kita lagi relate sama tempatnya lah ya. Kita tahu sekarang banyak banget di berita lagi viral nih tentang Bromo. Bromo? Yoi. Ada tradisi di Bromo? Ternyata ada. Nah, gue baru dengar sih. Selain ada kebakaran, ada tradisi piercing. Ada tradisi juga ya? Di Jadi nggak kebakaran doang ya? Nggak kebakaran doang. By the way, kita turut berduka cita. Bener. Atas kebakarannya Bromo, Bukit Teletabis gara-gara kelalaian ya? Kelalaian. Kita sebut aja kelalaian lah daripada salah ya. Oke. Sebenarnya pengen jawab yang lebih jahat. Deh. Oke. Cuma jangan kelalaian. Kelalaian aman. Kita sebut kelalaian aja. Boleh. Nah, emang ada tradisi apa di Bromo? Gue baru denger loh. Ternyata ada tradisi tindik atau piercing di Bromo ya? Yoi. Jadi di Bromo ini tuh ada tradisi tindik untuk anak laki-laki yang lahir di hari Wage. Hari Wage ya? Hari Wage. Jadi ini menurut perhitungan kalender Jawa ya. Jadi ada namanya Hari Wage. Anak laki-laki yang lahir di hari itu harus ditindik telinga kirinya. Harus kiri? Harus di kiri? Harus di kiri. Berarti dia udah tindikan dari lahir dong? Tindik dari lahir. Ih. Nah itu nggak tahu ya. Mungkin sekarang kalau itu memang sudah dari dulu, entah metodenya gimana. Cuman zaman sekarang bidan kali ya. Dibawa ke bidan, ditindik telinga kirinya. Anak laki-laki ini harus ditindik telinga kirinya kalau dia lahir di hari Wage. Cuman alasannya nggak tahu. Yang tahu itu cuman orang tua-tua sana, sesepuh-sesepuhnya atau dukun sana lah. Jadi nggak ada alasan yang konkret yang gua baca nih, nggak ada alasan konkretnya ini kenapa. Atau mungkin sebenarnya ada yang tahu kenapa kali ya? Mungkin boleh teman-teman. Mungkin ada yang orang Tengger kali. Barangkali ada yang tahu apa tadi? Suku Tengger. Nah, yang tahu boleh tuh komen di bawah. Kenapa anak laki-laki yang lahir di hari Wage harus ditindik di kuping kiri? Ya. Mungkin ada yang tahu. Mungkin ada orang sana kali ya. Tapi kamu pernah nggak tindik bayi yang lahir di hari Wage? Gak pernah ya? Nanya dia lahir hari apa juga enggak. Siapa tahu kamu dapat panggilan kayak anakku lahir di hari Wage ini, tolong kesini dong ke Bromo. Mendukun dong saya. Jadi harus dukun ya yang tindik? Sepertinya kayaknya diharuskannya sama si dukun itu, sama sesepuh itu kan mereka yang tahu nih. Oke. Kenapanya juga nggak dikasih tahu sebenarnya gitu. Oke deh, nanti kalau ada yang tahu kenapa harus ditindik, boleh komen di bawah ya guys. Nah, apalagi nih? Ini harusnya banyak yang pernah lihat, pernah dengar mungkinnya itu di suku Dayak. Kalimantan. Itu mah udah banyak. Paling familiar ya? Paling familiar. Cuma emang ngeri-ngeri sih. Ngeri-ngeri ya. Jadi mereka secara garis besar di suku Dayak ini itu adalah sebuah standar kecantikan. Yes. Dan itu nggak hanya berlaku pada perempuan sebenarnya. Perempuan, laki-laki pun iya. Jadi biasanya kalau misalnya pernah lihat yang kayak kupingnya tuh panjang-panjang kayak orang pakai plak lah zaman sekarang. Cuman ini lebih panjang lagi. Jadi kalau buat perempuan itu panjangnya biasanya sampai dada. Kalau laki-laki itu nggak boleh sampai dada, justru harus di atas bahu.
Oh iya? Ya, itu secara garis besar suku Dayaknya. Alasannya itu adalah melatih kesabaran karena prosesnya ini kan menyakitkan. Oke. Jadi ada alasan seperti itu atau ada alasan lain juga. Ini adalah buat kasta tinggi, biasanya kaum bangsawan tuh. Untuk menandai dia itu adalah seorang bangsawan, dia pakai itu. Terus ada lagi yang menandakan sebagai identitas umurnya. Jadi biasanya kita lihatnya tuh yang tua-tua, yang nenek-nenek apa segala macam tuh banyak iniannya, pemberatnya gitu ya. Ada banyak. Terus makin panjang tuh berarti dia umurnya semakin tua. Oh. Gitu. Oke. Menarik juga ya. Cuman sayangnya nih tradisi ini tuh udah mulai ditinggalin lah karena udah makin modern kan. Jadi orang tua-tua ini juga anak-anaknya malah pada malu gitu, orang tuanya punya telinga besar kayak. Oh iya, padahal gue ngeliatnya sih keren banget loh. Keren ya? Keren banget. Keren padahal. Ini ya kayak inspirasi buat orang-orang yang punya plak tuh. Iya. Coba deh bayangin sampai segede gitu. Itu keren loh. Keren. Bukan hal yang memalukan. Iya, harusnya ya. Sayang banget ya mulai ditinggalin ya. Mudah-mudahan ada lagi lah yang... Iya, mudah-mudahan dilestarikan lagi ya. Terus dilestarikan sampai anak cucu. Yoi. Tapi gue juga pernah baca nih, sama-sama di Kalimantan, tepatnya di Singkawang. Di Singkawang ini khususnya buat orang Tionghoa nih. Nah, jadi di setiap perayaan Cap Gomeh itu, dia ditindik gitu. Ada yang di pipi, ada yang di bibir. Bahkan ada yang dimasukin sepeda. Pernah lihat gak? Gimana masukin sepedanya? Gue juga ngerti, tapi ada. Nah, ritual ini tuh disebutnya tatung namanya. Tatung. Ritual tatung. Karena ada korelasinya dengan adat Tionghoa, jadi nggak cuma ada di Indonesia aja nih. Ada juga di mana-mana, salah satunya di Thailand. Gitu. Cuma ya itu, tindiknya yang benar-benar ngeri. Cuma ya harus kesurupan dulu. Bukan kesurupan ya bahasanya. Dirasukin dewa dulu. Sama kayak yang kemarin kita bahas. Cuma ini bedanya ada di Indonesia nih. Dan serem banget, bisa sampai sepeda masuk. Iya. Nggak ada kebayang. Peluru meriam atau... Peluru meriam? Iya, bener-bener peluru meriam, bener-bener masuk tuh di pipinya. Serem ya tapi ya. Serem sih. Maksudnya, sepeda? Bener-bener sepeda masuk ke pipi. Sepeda. Gue juga kurang tahu sih cara masukinnya gimana. By the way, ini jangan dicoba ya guys. Ini hanya orang-orang tertentu dan bacaan-bacaan tertentu yang bisa melakukannya. Bener. Mungkin kamu bisa bacain? Tidak bisa dong. Ya udah, jangan berarti ya. Kamu jangan masukin sepeda ke pipi ya. Jangan. Ini tuh ritual guys, jangan itu tiru. Ritual harus ada dengan pendampingan khusus dan bacaan khusus. Yes. Yoi. Nah, yang terakhir nih gue mau bahas nih. Ini juga nggak kalah familiar dari Dayak. Ini suku Asmat. Mungkin pas zaman sekolah pernah baca di PS. Suku Asmat Papua. Betul. Nah, di Papua ini udah pada tahu mungkin ya beberapa. Iya. Jadi dia pakai caling babi di hidung. Iya, ini kayak gini-gini ya biasanya. Iya, benar. Nah, itu tuh untuk menandakan dia tuh udah dewasa. Jadi kalau udah dewasa ditandainnya seperti itu tradisinya. Puber gitu kali ya. Masa pubernya mungkin puber nggak tahu dianggap dewasanya kayak gimana. Iya. Cuma kalau udah pakai caling babi atau batang kayu itu artinya dia sudah dewasa. Gitu. Okay. Lu keren bro. Keren ya. Keren loh. Keren. Cari babi yuk. Boleh kali babi guling. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak lagi kali ya tradisi-tradisi yang lainnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh tinggalin di kolom komentar suku mana lagi yang belum kita bahas. Atau ada yang pernah ngalamin kayak tadi yang suku Tengger, ada orang Tengger mungkin. Boleh dong orang Tengger komen kenapa sih anak laki-laki yang lahir di hari Wage harus ditindik di kuping kiri. Ya, spesifik banget lagi ya, harus di telinga kiri. Iya, jujur gue penasaran sih. Mungkin ada yang bisa nge-spill ke kita? Boleh komen di bawah. Tahu kalau ada yang belum nonton, tonton pembahasan kita sebelumnya dulu ya. Iya. Biar bisa relate kenapa kita akhirnya membahas ini. Kita tahu ternyata peradaban piercing itu sangat luas sekali di Indonesia aja segini banyak. Betul. Oke deh, thank you Pem. Ini mengingatkan gua ke zaman sekolah lagi ya. Kita belajar suku-suku lagi, belajar suku-suku di Indonesia. Cuma gue seneng sih belajar kayak gitu, wawasan gue jadi bertambah. Nambah wawasan. Oke, thank you Pem. Bye-bye. Thank you. Bye.